Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lakumus syamsa wal qamar wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar radio dan YouTube yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita peruntukkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah yang menjadi suri tauladan dan membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu sehingga membimbing kita ke jalan yang lurus. Allahumma amin. Pendengar radio yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung Ramadan tahun ini. Insya Allah besok pagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia dengan posisi geografis berdasar waktunya masing-masing akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan materi dengan tema tempat sholat Id menurut berbagai mazhab. Pendengar radio dan YouTube yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar menuju musalla pada hari raya Idul Fitri dan Adha. Hadis riwayat Bukhari. Yang perlu kita pahami bahwa yang dimaksud musola dalam hadis tersebut perlu kita telaah lebih lanjut. Karena kalau kita tidak salah bahwa di Indonesia musola sering kita jumpai adalah tempat sholat yang dibangun di sekitar rumah. Yang banyak kita temui di kampung-kampung. Dan istilah musola adalah juga digunakan untuk memberikan istilah pada kamar atau ruangan khusus, baik di rumah, di kantor, atau di tempat-tempat umum yang disediakan khusus untuk sholat. Padahal dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa musola yang disebut dalam hadis tersebut adalah sebuah tempat yang terletak di Madinah seluas 1000 dirham. Menurut Imam Nawawi, kurang lebih seluas 447,2 meter persegi. Atau kalau menurut pendapat mayoritas ulama sekitar 480 meter persegi. Dalam masalah sholat Id, ulama berbeda pendapat. Adapun pendapat para imam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat melaksanakan sholat Id di masjid lebih utama apabila masjid di sebuah daerah dapat menampung banyaknya jamaah. Maka tidak perlu lagi melaksanakan sholat Id di tanah lapang. Karena masjid lebih mulia dan lebih bersih dibanding tanah lapang. Lain halnya jika masjid yang ada di kampung tidak dapat menampung jamaah, maka sholat Id di masjid tidak disarankan dan menjadi makruh. Maka Imam Syafi'i memfatwakan, Innahu idza kana masjidul baladi wasi'an sallu fihi wa la yakhrujun fa idza hasala dzalik fal masjidu afdal. Jika masjid di suatu daerah luas, maka sebaiknya sholat di masjid dan tidak perlu keluar karena sholat di masjid lebih utama. Dari fatwa Imam Syafi'i tersebut dalam Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnul Hajar Al-Asqalani menarik kesimpulan bahwa tempat sholat Id adalah tergantung pada luas dan sempitnya suatu tempat.
Maka demi kemuliaan masjid, melaksanakan sholat id di masjid adalah lebih utama dibanding melaksanakannya di tanah lapang. Ini pendapat Imam Syafi'i. Adapun Imam Maliki berpendapat bahwa sholat id di tanah lapang adalah mandub. Mandub itu searti dengan sunnah, tapi tidak disunahkan. Karena menurut Malikiyah, hal tersebut dibedakan. Bahkan dijelaskan juga bahwa sholat id di masjid adalah makruh, kecuali di Masjidil Haram. Sedang Imam Hambali berpendapat bahwa tempat sholat id bukan di masjid, kecuali karena darurat dan ada uzur. Bahkan dimakruhkan bila dilakukan di dalam masjid. Sedang Imam Hanafi berpendapat bahwa sholat id di tanah lapang adalah sunnah, sedangkan di masjid adalah makruh, termasuk Masjidil Haram. Imam Hanafi berpendapat bahwa saat sholat di luar masjid tidak mengapa bila membawa podium di luar, sehingga hal ini akan mempermudah dalam pelaksanaan sholat di tanah lapang. Pendengar Radio H dan YouTubiah yang dirahmati Allah, dapat disimpulkan bahwa musola di sini adalah tanah lapang yang luas dan bukannya surau sebagaimana yang dikenal di Indonesia selama ini. Menurut redaksi hadis Bukhari di atas, pelaksanaan sholat id adalah di tanah lapang karena kondisi masjid tidak lagi bisa menampung jamaah. Adapun Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat id di masjid karena saat itu hujan, sehingga tidak memungkinkan lagi muslimin untuk melaksanakannya di tanah lapang. Sebagaimana disampaikan dalam hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah annahu asabahum matrun fi yaumin 'id fasalli bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal 'id fil masjid. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya mereka para sahabat pada suatu hari raya diguyur hujan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama mereka di dalam masjid. Hadis riwayat Abu Daud. Pendengar Radio H dan para YouTubiah rahimakumullah. Salat id merupakan amalan yang agung dari kegiatan spiritual yang hakiki, yaitu merupakan amaliyah taqarrub yang dibina di atas landasan tauhid yang menjadi sumber pokok ajaran Islam. Menurut tarikh bahwa sebelum Islam datang, orang-orang musyrik membuat perayaan pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Maka setelah Islam datang, Islam menghapuskan semua perayaan orang-orang musyrik tersebut dan menggantikannya dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan pada kedua hari raya tersebut merupakan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai menunaikan dua ibadah agung, yakni puasa di bulan Ramadan dan haji di Baitul Haram. Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, beliau menemukan para penduduk Madinah mempunyai dua hari raya untuk bersenang-senang. Maka Rasulullah bersabda, dari Anas bin Malik dia berkata, orang-orang jahiliyah mempunyai dua hari setiap tahun untuk bermain-main. Setelah Rasulullah datang ke Madinah, beliau bersabda, kalian dulu mempunyai dua hari untuk bermain-main. Sungguh Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari raya Fitri dan hari raya Adha. Wallahu a'lam bishawab. Pendengar Radio H dan YouTubiah rahimakumullah. Salat hari raya termasuk sarana syiar agama Islam yang senyata-nyatanya. Dan Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkannya, termasuk juga para sahabat beliau. Semoga kita besok diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah, sehingga bisa berbondong-bondong datang ke tanah lapang untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Semoga kita termasuk yang bisa memaknai dengan sebenarnya, sebagaimana isyarat yang disampaikan oleh
Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, laisal id liman labisal jadid walakin id liman ta'atuhu yazid. Tidaklah id itu bagi mereka yang berbaju baru, namun id adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah. Semoga kita bisa menunjukkan meningkatnya ketakwaan, ziyadatut taqwa, dan bisa melebihkan untuk menunjukkan semangat berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, di bawah ridho Allah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh